Kali ini, kita akan mengupas sebuah kisah yang benar-benar luar biasa. Kisah tentang bagaimana kesulitan bisa diubah menjadi sebuah kerajaan bisnis global. Ini dia, kisah Li Ka-shing dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang menginspirasi. Pernahkah Anda bertanya-tanya, gimana caranya seorang pengungsi yang nggak punya apa-apa bisa jadi salah satu orang terkaya di Asia? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari perjalanannya. Sebuah transformasi yang kelihatannya mustahil. Oke, mari kita mulai dari awal. Kisah ini tuh nggak dimulai dengan kesempatan emas atau privilege, tapi justru sebaliknya, dengan beban untuk bertahan hidup yang sangat-sangat berat. Inilah fondasi dari semua yang akan terjadi selanjutnya. Coba bayangin, tantangan dalam hidupnya datang bertubi-tubi sejak usia sangat muda. Lahir tahun 1928, di umur 12 tahun dia udah harus lari ke Hong Kong sebagai pengungsi. Dan bahkan sebelum usianya 15 tahun, ayahnya meninggal karena TBC. Tentu saja, ini mengubah segalanya. Ya, dengan kepergian sang ayah, dunia seakan berbalik. Seluruh tanggung jawab untuk menafkahi ibu dan adik-adiknya, sekarang, semuanya ada di pundaknya yang masih begitu muda. Nah, pengalaman inilah yang jadi titik tempat dirinya. Di dalam pabrik itulah etos kerjanya yang luar biasa mulai terbentuk. Ini adalah fondasi dari segalanya. Ini adalah sebuah titik balik yang sangat menentukan. Dia harus mengambil keputusan yang super berat, meninggalkan sekolah demi menghidupi keluarganya. Sebuah pengorbanan yang ternyata membentuk seluruh masa depannya. Coba bayangkan skala komitmennya. Angka ini bukan cuma jam kerja biasa. Ini rutinitas hariannya. 16 jam setiap hari. Bekerja keras tanpa henti di pabrik plastik. Kebayang nggak sih? Tentu saja, kerja keras yang sehebat itu nggak mungkin nggak ada yang notice. Reputasinya sebagai pekerja yang ulet dan bisa diandalkan menyebar luas. Dan inilah yang jadi landasan untuk lompatan besarnya, masuk ke dunia wirausaha. Di usia 22 tahun, dia nekat. Berbekal reputasi dan kepercayaan yang sudah dia bangun, dia pinjam sedikit modal dan memberanikan diri untuk memulai bisnis plastiknya sendiri. Sekarang, kita coba lompat jauh ke depan, ke tahun 2007. Perkiraan kekayaan bersihnya, 32 miliar dolar Amerika. Angka ini nunjukin kontras yang luar biasa banget kan? Antara awal hidupnya yang sangat sederhana dengan kesuksesan masif yang berhasil dia raih. Dan kerajaannya tumbuh jauh melampaui bisnis plastik. Dari satu pabrik kecil, bisnisnya berkembang pesat, merambah ke perbankan, konstruksi, real estate, telekomunikasi, retail, hampir semua sektor yang bisa Anda bayangkan. Pengaruhnya nggak cuma beragam, tapi juga benar-benar mendunia. Operasi bisnisnya tersebar di 55 negara dan mempekerjakan 1,4 juta orang di seluruh dunia. Skalanya global banget. Tapi, ceritanya nggak berhenti cuma soal kekayaan dan bisnis. Kisah ini juga tentang apa yang dia pilih untuk dilakukan dengan kekayaannya. Sebuah warisan yang jauh melampaui angka-angka di neraca keuangan. Nah, ini bagian yang sangat penting dari karakternya. Meskipun sukses besar, dia tetap orang yang sederhana dan nggak pernah lupa kalau dia berasal dari keluarga miskin. Akar inilah yang kemudian membentuk misi filantropisnya. Dan dia membuktikannya bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Melalui The Li Ka-shing Foundation, dia telah menyumbangkan lebih dari 1 miliar dolar dengan fokus utamanya pada pendidikan dan berbagai kegiatan sosial. Oke, jadi kenapa kisah ini penting banget buat kita? Nah, ini karena perjalanan hidupnya itu ternyata terhubung langsung dengan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ini dia pesan intinya. Kita akan menemukan permata indah di dalam diri kita. Idenya adalah untuk melihat melampaui keterbatasan dan lingkungan kita saat ini, dan menyadari bahwa ada sebuah mahakarya besar yang terpendam di dalam diri kita. Pesan ini bisa kita urai jadi beberapa langkah yang lebih praktis loh. Pertama, sadari dulu kalau ada mahakarya di dalam diri Anda. Kedua, berhenti fokus hanya pada kelemahan. Ketiga, tumbuhkan kemauan yang kuat untuk terus belajar. Dan yang terakhir, hadapi tantangan hidup yang sulit karena dari situlah diri kita ditempa. Jadi setelah melihat perjalanan yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang kembali pada Anda. Dengan kemauan untuk terus belajar dan siap ditempa oleh tantangan, potensi besar apa yang siap Anda gali dari dalam diri Anda?